Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama belakangan mencuat ke publik. Bahkan PBNU berencana kembali mengambil alih PKB yang saat ini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dengan alasan pengurus PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab awal konflik antara PKB dan PBNU ini? Persoalan antara PKB dan PBNU bermula dari rencana PBNU membentuk tim 5 guna mengembalikan PKB ke PBNU yang dinilai selaku pemilik sah. PBNU bahkan menyebut ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elit PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Pembentukan tim 5 ini dilakukan tak lama setelah PKB bersama sejumlah fraksi di DPR menggulirkan hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang diduga mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20.000 ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Terkait hal ini, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf pun angkat bicara terkait pembentukan Pansus Haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Meski demikian, hal ini langsung dibantah anggota Pansus Haji DPR dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah. Jadi ini sama sekali gak ada kaitannya dengan urusan personal, urusan pribadi-pribadi. Nah, ini terlalu mengerdilkan kerja kami, terlalu menyederhanakan, sekaligus juga memandang rendah ya fungsi check balances yang memang itu sudah semestinya dilakukan oleh DPR. Lagi-lagi organisasi yang sangat kuat seperti Nahdlatul Ulama ini berpihak kepada kebijakan publik, kepada kemaslahatan publik, menjadi bagian penting dari yang bisa menjalankan fungsi penyeimbang kepentingan masyarakat. Usai pembentukan tim 5, konflik antara PKB dan PBNU pun makin memanas. Adu argumen dari pentolan kedua lembaga terus bermunculan. Terbaru pada Sabtu 5 Agustus 2024, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan bahwa PBNU dan PKB ibarat pabrik dan mobil yang dihasilkan. Jika terjadi kerusakan pada mobilnya, maka pabrik harus melakukan penarikan. Itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya. Tak mau ketinggalan, Ketua Umum PKB melalui akun X miliknya pada Minggu 5 Agustus memberikan respon. Muhaimin menganggap Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul justru menjadi pihak yang selama ini selalu berupaya merusak PKB. Lantas, apa tanggapan pemerintah terkait polemik antara PKB dengan PBNU? Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut angkat suara terkait perseteruan antara PKB dan PBNU. Sebagai salah satu figur sepuh Nahdlatul Ulama yang membidani lahirnya PKB, ia resah dengan perseteruan tersebut. Menurut Wapres, PBNU dan PKB memiliki independensi masing-masing, tak boleh saling intervensi. PBNU tetap pada tugas untuk pembangunan umat, sedangkan PKB berperan di dunia politik. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, nah PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu, karena memang tugasnya beda. Konflik dalam organisasi tentu merupakan hal yang biasa, namun semestinya konflik bersifat membangun, bukan justru merusak. Saling serang kata-kata antar dua pimpinan lembaga yang berasal dari rahim yang sama itu hanya akan mencoreng citra PKB maupun PBNU. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apakah konflik antara PKB dan PBNU benar-benar sesuatu yang penting? Atau adakah kepentingan di baliknya?